Kak, ayo bangun, Kak. Kak, bangun. Ada apa sih, Dek? Ayo kita sekolah Nih, minggu. Pagi-pagi gini udah berisik. Ganggu, tahu? Gereja kita kan ngadain sekolah minggu. Lah, tapi kan kita lagi nggak bisa ke gereja, Dek. Nah, karena kita nggak bisa ke gereja untuk sementara waktu, Gereja Baptis Bethlehem ngadain sekolah minggu online dari kelas asuhan sampai lansia. Oh, ada sekolah minggu online. Terus kita di mana nontonnya? Kita bisa nonton di channel YouTube Gereja Baptis Bethlehem jam 8 pagi. Wah, kalaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak menjadi halangan ya untuk kita bisa bersekolah minggu. Oke deh kalau gitu, kakak mandi dulu ya. Oke deh, Kak. Nah, teman-teman semua, ayo kita bertumbuh bersama dalam sekolah minggu online. Ditunggu ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Cici kangen banget sama kalian semua. Semoga semua anak-anak dalam keadaan sehat ya. Koko, Cici, Papi, Mami, Mbak, Sus, pokoknya semuanya dalam keadaan sehat. Supaya nanti kalau kita ketemu lagi, mungkin di awal tahun, semua anak-anak bisa sehat semua ya. Bisa sekolah minggu juga secara offline di gereja. Untuk sekarang kita mau sekolah minggu online dulu ya. Kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami berterima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat nafas kehidupan yang Kau berikan buat kami, buat keadaan kami, buat keadaan mama, papa, dan semua keluarga kami dalam keadaan baik, semua karena berkat dan penyertaan-Mu. Kami mau mulai sekolah minggu ini Tuhan, kiranya Kau memberkati kami satu persatu, sehingga setiap dari kami bisa disiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita semua mau bangkit berdiri ya. Cici mau ngajakin kalian nyanyi lagu, satu lagu yang lagu ini tuh ngasih tahu ya kalau misalnya Tuhan itu manggil kita semua satu-satu. Dan respon anak-anak apa kalau dipanggil sama Tuhan? Kita mau bersukacita, kita mau girang ya. Kita mau sukacita sama-sama. Ayo kita nyanyikan lagu ini, bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Lagi, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, lagi dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita semua harus bersukacita. Kenapa ya kita harus bersukacita? Karena salah satunya karena kita istimewa. Kabar sukacita buat kita semua karena semua diciptakan Tuhan satu persatu. Ada yang Tuhan kasih pipinya bulat, ada yang Tuhan kasih pipinya kecil, ada yang Tuhan kasih bulu matanya panjang, ada yang Tuhan kasih hidungnya mancung. Semua istimewa. Meskipun dunia kadang-kadang bilang, ih kamu hitam, gak mau temenan sama kamu jelek. Tapi enggak, karena Tuhan bilang kita semua istimewa dan kita semua dikasihi Tuhan. Yuk kita mau nyanyi lagu ini ya, Aku Istimewa. Masih berdiri.
Pasti ingat itu ya. Dan kita juga harus selalu bersuka cita, karena Tuhan masih kasih terus berkat yang berlimpahan buat mama, buat papa, buat semua orang di sekitar kita, sehingga kita mau nyanyikan sukacita kita. Yuk, kita sama-sama sebagai berdiri ya, masih gerakin badan. Oh, sukacita. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyi dan menyatakan kebesaran Tuhan kalau misalnya kita cinta sama Tuhan ya. Semua anak-anak Sika berdoa, kita tundukkan kepala, kita mau siapin dengan firman Tuhan yang akan dibawa oleh Cici Kleras. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
Clarence sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Bagus. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Cik Clarence mau membuatkan sarapan untuk adik Cik Clarence dulu ya. Apakah kalian semua sudah sarapan? Ya, hari ini Cik Clarence mau membuatkan sarapan sereal dan susu. Siapa yang suka? Ya, Cik Clarence juga sangat suka sekali. Nah, kira-kira untuk membuat sereal dan susu, apa saja ya alat dan bahan yang Cik Clarence butuhkan? Oh iya, Cik Clarence sudah ada juga di sini bahan-bahannya. Yang pertama, tentu saja ada susu. Dan yang selanjutnya ada juga sereal. Kemudian nanti sereal dan susunya disimpan di mana ya? Oh iya, di mangkok aja deh. Cik Clarence juga ada mangkok dan juga sendok. Kita akan buat dulu ya. Yang pertama tentu saja kita harus menuangkan susu. Adiknya Cik Clarence suka sekali sarapan ini, sereal dan susu. Kita masukkan serealnya ya. Nah, jadi deh sarapannya. Pasti enak. Cik Clarence antarkan dulu ke adiknya Cik Clarence ya. Tunggu sebentar. Nah, anak-anak, Cik Clarence sudah selesai membuat sarapannya. Tadi waktu Cik Clarence membuat sarapan, Cik Clarence jadi berpikir. Kalau tadi Cik Clarence membuat sereal dan susu, Cik Clarence memerlukan bahan-bahan susu, sereal, dan juga alat seperti mangkok dan juga sendok. Kira-kira waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan memerlukan apa saja ya? Apakah Tuhan juga memerlukan alat dan bahan seperti Cik Clarence tadi membuat sarapan? Nah, anak-anak, kita akan mencari jawabannya dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ini berisi cerita firman Tuhan. Semua cerita firman Tuhan dalam Alkitab semuanya betul-betul terjadi. Tidak ada cerita yang bohong. Kita akan lihat hari ini dalam Kejadian 1 tentang penciptaan. Nah, anak-anak, pada mulanya waktu itu tidak ada pohon, tidak ada tanaman, tidak ada matahari, tidak ada langit, bahkan bumi ini pun belum ada. Tetapi Allah ada di sana. Allah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dan Ia memiliki rencana yang hebat, yang dahsyat untuk menciptakan bumi ini. Yang Allah lakukan hanyalah berfirman. Ya, Allah tidak memerlukan alat, tidak memerlukan bahan-bahan seperti tadi kita membuat sarapan. Allah hanya berfirman. Ia berkata, "Jadilah terang." Dan seketika itu juga terang pun muncul. Walaupun pada waktu itu tidak ada apa-apa, tapi terang itu muncul. Allah memisahkan terang dari gelap. Lalu Allah berfirman lagi. Langit dan laut pun dipisahkan. Mereka pergi ke tempat di mana mereka diperintahkan. Allah pun berkata, "Hendaklah air berkumpul di satu tempat sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamakan bagian yang kering sebagai daratan dan bagian yang berair dinamakan lautan. Allah pun menciptakan berbagai jenis pohon, tumbuhan, bunga untuk hidup di daratan. Ia menaruh matahari untuk menyinari kita saat siang hari
dan juga menciptakan bulan dan bintang untuk menyinari dunia ini saat malam hari. Setelah bumi ciptaan Allah yang ajaib ini memiliki sinar matahari, memiliki air, memiliki makanan, maka tibalah saat yang tepat untuk menciptakan makhluk hidup di dunia ini. Allah pun memenuhi mata air, sungai-sungai, lautan dengan ikan-ikan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan juga burung-burung seperti burung pipit yang kecil, burung nuri yang berwarna-warni, dan juga burung elang yang besar. Dari binatang yang cuma memiliki satu warna sampai dengan warna-warna yang lain. Lalu Allah pun menciptakan berbagai jenis binatang. Apa binatang kesukaanmu? Ya, semua itu Allah yang ciptakan. Seperti sapi, gajah, jerapah, kuda nil, dan sebagainya. Semua binatang itu Tuhan yang ciptakan. Dari binatang yang jinak, binatang yang buas, binatang melata, semuanya bisa mendapatkan makanan dari dunia ini. Dan yang terakhir, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan laki-laki dan juga perempuan. Allah menciptakan manusia dengan tujuan tertentu. Manusia harus mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Tentu saja dengan membaca firman Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Setelah Allah menciptakan semua ini, Allah melihat ciptaannya amat sangat baik. Dan pada hari yang ke-7 penciptaan, Allah pun beristirahat. Nah, anak-anak, itulah cerita tentang penciptaan, di mana Allah menciptakan dunia ini, bumi ini, dan segala isinya. Sebelum kita tutup hari ini, ayo kita lihat video bersama-sama. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, "Jadilah cakrawala." Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan,
Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi. Untuk siang, matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Wah, betapa hebat dan dahsyatnya Allah kita ya. Luar biasa, Allah sudah menciptakan bumi ini dan segala isinya. Jadi anak-anak, siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang menciptakan Cici? Siapa yang menciptakan papa mamamu? Betul, jawabannya adalah Allah. Allah menciptakan kita manusia dan juga menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kita patut untuk memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan begitu hebat, begitu dahsyat menciptakan kita dan juga memenuhi semua kebutuhan kita. Anak-anak, sampai di sini cerita sekolah minggu hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Yuk anak-anak semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih karena pagi ini kami sudah mendengarkan cerita bagaimana Allah menciptakan bumi ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menciptakan bumi ini dengan sangat dahsyat dan juga ajaib. Terima kasih juga karena Tuhan sudah menciptakan kami. Ajar kami untuk semakin mengenal Tuhan dan juga mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sampai jumpa anak-anak.